Untuk mempersingkat waktu, marilah kita dengarkan tausiah agama yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustadz Al-Habib Muhammad Ibn Al-Habib Zain Ibn Saidil Walid Al-Habib Mustafa Ibn Abdullah Al-Bahar matanallahu fitli hayatih. Kepada guru kita kami persilahkan. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم اهدنا من عندك وأفض علينا من فضلك وانشر علينا من رحمتك وأنزل علينا من بركاتك وألبسنا لباس عفوك وعافيتك في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين. أما بعد حاضرين والحاضرات rahimakumullah. Segenap jamaah acara peringatan Maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam sekaligus acara 100 hari wafatnya almarhum Agus Imam Ardiansyah. Semoga yang hadir semua pada malam hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan insyaallah syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita doakan almarhum mudah-mudahan kuburnya dijadikan raudhah min riyadil jannah, dosa-dosanya diampuni oleh Allah, kebaikan-kebaikannya diterima dan ditempatkan di tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah thumma alhamdulillah, pada malam hari ini semua izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa kumpul duduk bersama-sama untuk mengenang hari lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu acara peringatan Maulid baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di awal-awal suasana bahagia insyaallah ya, 2 tahun kita nggak bisa kumpul seperti ini. Alhamdulillah, ini di mana-mana sekarang sudah mulai kumpul peringatan Maulid di mana-mana sudah berjalan. Alhamdulillah, ini merupakan anugerah ya, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala dan kita wajib mensyukuri anugerah yang Allah berikan. Mudah-mudahan berkat kumpul kita di sini, acara Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, corona betul-betul diangkat, dihilangkan sebersih-bersihnya dari Indonesia Raya tercinta. Dan semoga Allah limpahkan keberkahan buat rakyat Indonesia semuanya. Kita minta semua rakyat Indonesia diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama kaum muslimin dan muslimat. Yang lain selain muslimin muslimat enggak apa-apa, kita minta juga sekalian semua rakyat Indonesia virus corona hilang, insyaallah diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam waktu dekat mudah-mudahan Indonesia menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ini permintaan kita kepada Allah. Boleh-boleh saja dan memang wajib hukumnya kita meminta kepada Allah sebagaimana dalam firman Allah, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepada aku, niscaya aku ijabah. Jadi orang Islam itu kudunya doa terus. Kalau bisa tiap habis salat 5 waktu doa.
habis qabliyah ba'diyah doa, habis salat duha, tahajud, salat awabin, salat tasbih, doa. Dan di kesempatan-kesempatan di mana kita bisa berdoa, kita berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan biasakan ketika memohon itu jangan hanya untuk diri sendiri. Karena kalau untuk diri sendiri permohonannya, kesempatan untuk diijabah itu lebih kecil. Tapi kalau doa yang kita minta sama Allah, kita masukkan di situ orang tua dan semuanya, terus terutama kaum muslimin muslimat, itu kita masukin di dalam doa kita, kesempatan peluang untuk diijabah itu lebih besar. Dan ada jaminan ketika doanya itu kaum muslimin muslimat dimasukin di dalam doa kita, pasti diijabah. Makanya seperti itu ya. Itu kan diajarkan di dalam khutbah Jumat, itu termasuk rukun. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat, itu termasuk rukun di dalam khutbah Jumat. Ketika Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat enggak dibaca, maka khutbah Jumatnya enggak sah. Ini merupakan isyarat bahwa kalau berdoa itu orang Islam semuanya kita doain juga. Artinya apa itu? Ini sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Orang-orang yang penyayang itu disayang oleh Allah yang bersifat Rahman. Sayangilah semua makhluk yang ada di bumi, siapapun, manusia semuanya, udah sayangin aja ya. Orang Islam mau bukan, sesama manusia sudah sayang gitu, apalagi makhluk-makhluk yang lain kita sayangin semua. Orang yang mempunyai sifat penyayang itu, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama, niscaya disayang oleh Allah dan semua makhluk yang ada di langit. Nah, itu bagian dari perintah doa. Kalau doa ini wajib setiap hari. Terus cara doa itu jangan buat diri sendiri, orang Islam semuanya doain. Nah, insya Allah. Terus ada lagi manfaat ketika mendoakan sesama muslim itu, malaikat bilang apa? Malaikat ketika kita doa terus kita minta, semua orang Islam kebagian rezeki juga, dapat rezeki, dapat sehat, dapat afiat. Ada malaikat yang menjawab doa kita itu, amin 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 walaka mithlu dzalik, walaka mithlu dzalik, kamu juga dapat sama. Tuh, enak nggak? Yang kita doa ini banyak orang lain, tapi apa kata malaikat? Amin walaka mithlu dzalik, kamu juga dapat sama. Tuh, enak. Tapi kalau doa buat diri pribadi, nggak ada malaikat yang bilang amin. Kalau doanya buat diri sendiri, Allahumma rzuqni rizqan halalan, itu buat sendiri namanya. Tapi ditambahin Allahumma rzuqna wal muslimina gitu ya. Allahumma rzuqni wal muslimina rizqan halalan tayyiban katsiran mubarakan wasi'an, dan seterusnya doa-doa yang baik. Kalau nggak bisa pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Kalau nggak bisa pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Madura. Karena yang punya acara malam hari ini orang Madura. Kak Ahmadi dan keluarganya semua, orang tuanya, saudara-saudaranya, mudah-mudahan dilimpahkan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, hadirin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah, beliau ini luar biasa sayangnya kepada semua umat ya. Semua umatnya itu disayang sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ada qasidah selawat yang suka dibaca itu, kalau faham maknanya itu luar biasa ya. Itu yang ana sering baca juga, yang ada kalimat qara'na fi duha wa la sawfa yu'tik, qara'na fi duha wa la sawfa yu'tik, fasarra qulubana dzakal ata'u. Di dalam surah Ad-Duha itu ada ayat
wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Allah memberikan kamu ya Rasulullah apa saja yang kamu suka. Allah berikan. Rasulullah suka apa? Dikasih. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Apa saja yang engkau suka ya Rasulullah, Allah kasih. Ini apa keinginan Rasulullah? Keinginan Rasulullah yang Rasulullah suka itu apa? Ya Allah, semoga umatku satu pun gak ada yang masuk neraka. Disayang gak tuh? Satu pun dari umatku ini gak ada yang masuk neraka. Itu Rasulullah maunya seperti itu. Ini bukan bicara keturunan ya, bukan bicara habaib, bukan bicara syarifah yang ada keturunan Rasulullah. Ini bicaranya umat. Semua umatku aku inginkan nggak ada satupun yang masuk neraka. Itu Rasulullah maunya seperti itu. Artinya ini Rasulullah ini sangat sayang sama kita. Lah makanya acara kumpul-kumpul seperti ini mengenang hari lahirnya Rasulullah ini wajib. Coba baca di kitab Maulid Al-Azab karya Syekh Muhammad Al-Azab, atau di kitab di kitab Ad-Daibai, Syekh Abdurrahman Ad-Daibai ya, bukan di kitab Muhammad Al-Azab. Andaikan kita membuat acara peringatan maulidnya Rasulullah setiap hari saja, itu wajib hukumnya. Andaikan setiap hari kita membuat acara seperti ini, orang yang duitnya banyak di bulan Rabiul Awal, kalau bisa setiap hari di rumahnya ada acara seperti ini, duitnya dari dia sendiri, ini masih wajib hukumnya. Ini misalnya ada orang kaya raya, kalau dia sudah tahu ya, seperti yang di kitab Maulid Ad-Daibai, walau amilna kulla yaumin li maulidi Ahmada lakana wajib, walau amilna kulla yaumin li maulidi Ahmada lakana wajib. Seandainya setiap hari kita bikin acara seperti ini, kumpulin orang baca maulid terus kita kasih makan, lakana wajib. Itu wajib. Kenapa? Karena jasanya Rasulullah kepada kita ini tidak terbatas. Jasanya Rasulullah kepada kita ini semuanya tidak terbatas. Kalau kita teliti di kitab Simtud Durar, Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, beliau di situ di dalam rawi Simtud Durar ada satu penjelasan. Ketika ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, yaitu namanya sahabat Jabir. Ya Rasulullah, akhbirni an awwali syai'in khalaqahu Allahu qabla al-asya'. Kata sahabat Jabir, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, akhbirni an awwali syai'in khalaqahu Allahu qabla al-asya'. Kasih tahu saya ya Rasulullah, makhluk yang pertama Allah ciptakan itu siapa? Makhluk yang pertama Allah ciptakan itu siapa? Rasulullah menjawab, qala ya Jabir, innallaha khalaqa qabla al-asya'i nura nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nurih. Sesungguhnya yang pertama kali Allah ciptakan itu adalah aku. Allah ciptakan nur nabimu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum segala sesuatu, min nurihi, dari cahayanya Allah, dari nurnya Allah. Jadi cahayanya, nurnya Rasulullah, ini namanya Nur Muhammad ya. Kajian tentang Nur Muhammad, ini nur Rasulullah, Nur Muhammad, cahayanya Rasulullah yang pertama kali Allah ciptakan. Bahkan sebelum Allah menciptakan Nabi Adam, 2000 tahun sebelum Allah menciptakan Nabi Adam, nurnya Rasulullah itu sudah Allah ciptakan. Dan dari nurnya Rasulullah ini, wa minhu tafarra'al wujudu khalqan ba'da khalqin fima hadatha wa ma taqadam.
dari nurnya Rasulullah, maka Allah ciptakan makhluk yang duluan, yang belakangan, dan seterusnya sampai kita ini termasuk bagian dari keberkahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis qudsi jelas sering kita dengar orang ceramah, laulaka lama khalaqtul aflak, gitu kan? Sering kita dengar orang ceramah seperti itu ya. Laulaka, kalau tidak ada engkau ya Rasulullah, kalau tidak karena engkau ya Rasulullah, kalau tidak karena engkau ya Rasulullah, lama khalaqtul aflak, niscaya aku tidak ciptakan alam jagat raya ini serta isinya. Kalau bukan karena Rasulullah, enggak ada langit, enggak ada bumi, enggak ada isinya juga. Gitu. Berarti kita ini ada ini kenapa? Karena Allah menciptakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya ada kita nih. Berkat siapa berarti? Berkat Rasulullah kita bisa wujud di dunia. Yang mewujudkan kita itu Allah. Yang mengadakan kita sampai ada di atas muka bumi sekarang ini Allah Subhanahu wa taala. Kedua orang tua itu wasilah. Dan Islam mengajarkan jangan melupakan wasilah, harus menghormati wasilah. Islam mengajarkan seperti itu. Walaupun kedua orang tua ini hanya wasilah, pada hakikatnya yang menciptakan kita, yang mewujudkan kita sampai kita sekarang ada di atas muka bumi, sampai sekarang ini kita lagi kumpul di sini, nggak apa-apa ya, kumpul di pinggir rel juga nggak apa-apa ya. Maulid boleh di mana aja, boleh di masjid, boleh di lapangan, boleh di jalanan, boleh di mana aja. Karena semua tanah di dalam syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua tanah itu boleh dipakai untuk ibadah. Semua tanah yang kita pijak boleh dipakai untuk sholat, boleh dipakai untuk ibadah. Ini di syariatnya Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau di syariat nabi-nabi terdahulu nggak boleh. Itu ibadah harus di tempat ibadah khusus. Tapi syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sholat boleh di masjid, boleh di musola, boleh di rumah, boleh di pinggir kali, boleh di pinggir laut, boleh di atas gunung, boleh di mana aja. Ini syariatnya Rasulullah SAW. Sama seperti ini, kumpul-kumpul seperti ini, di mana aja boleh. Dan ini sekali lagi Anda katakan bisa kumpul kayak gini ini berkat izin dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga kumpul kita ini memang karena kita cinta sama Rasulullah. Betul-betul hati kita ini karena kita ini cinta sama Rasulullah, ya. Cinta yang sebenarnya. Kalau bicara balas jasa, gak bakal bisa balas jasa kita. Kita bisa ada aja ini karena Rasulullah. Kita bisa lahir ke dunia ini karena Rasulullah. Karena Rasulullah. Udah begitu Rasulullahnya sayang lagi sama kita. Enggak istilahnya mentang-mentang, lu semua ini ada di dunia ini karena gua. Kalau bahasa orang Betawi begitu, kan enggak begitu. Tapi Rasulullahnya apa? Rasulullahnya sayang. Udah kita ini ada di dunia ini karena Rasulullah, dan Rasulullahnya sayang sama kita. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Itu sifatnya Rasulullah. Bil mu'minina raufur rahim. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Rasulullah itu harisun alaikum, sangat ingin kalian semua ini umatnya Rasulullah ini selamat, bahagia, selamat. Itu Rasulullah maunya seperti itu. Bahagia, selamat. Bahagia di dunia dan di akhirat. Terus selamat di dunia dan di akhirat. Itu Rasulullah maunya seperti itu. Gitu. Rasulullah itu maunya seperti itu. Harisun alaikum. Semua umatnya Rasulullah ini, Rasulullah maunya bahagia dunia dan akhirat. Selamat dunia dan akhirat. Persis seperti doa yang kita kenal, doa sapu jagat.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu keinginan Rasulullah juga buat semua umatnya. Kalau kita kaji, kalau kita kaji, kita cari informasi ya seperti itu. Di qasidah, di selawat yang tadi Anda baca, fasarra qulubana dzakal ata'u fahasya ya Rasulullah tarda, fahasya ya Rasulullah tarda wa fina man yu'adzabu aw yusa'u. Apa artinya itu? Fahasya ya Rasulullah, sekali-kali tidak ya Rasulullah, engkau tidak ridha, engkau tidak ridha ya Rasulullah. Wa fina, dan di antara kita, di antara kami umatnya ini, di antara kita ini umatnya Rasulullah, man yu'adzabu, ada orang yang diazab, au yusa'u, atau ada orang yang disakiti. Rasulullah nggak mau tuh, nggak ada. Rasulullah nggak suka, nggak ridho kalau ada satu umatnya diazab. Diazab. Kita kenal syafaatul uzma, kita kenal syafaat spesial untuk Rasulullah. Ya, kita orang ahlu sunnah wal jamaah percaya ada syafaat. Kalau yang bukan ahlu sunnah wal jamaah mungkin ada yang nggak percaya sama syafaat. Tapi kita ini ahlu sunnah wal jamaah percaya ada syafaat. Dan syafaatul uzma, syafaatul uzma, apa kata Rasulullah? Syafaati li ahlil kabair min ummati, syafaatku untuk umatku, pelaku orang-orang yang banyak dosa-dosa besarnya. Li ahlil kabair min ummati, ini nanti di akhirat umatnya Rasulullah yang banyak dosa besarnya itu dapat syafaat dari Rasulullah. Percaya nggak? Bikin dosa besar aja nanti dapat syafaat apa enggak? Jangan. Udah disayang itu jangan malah Rasulullah sayang sama saya, Rasulullah sayang sama kita, terus bikin dosa besar juga nanti dapat syafaat. Iya, memang dapat syafaat, tapi digebugin dulu. Dapat syafaat, memang dapat syafaat. Karena di dalam Al-Qur'an di Maulid Tiba ya, di Maulid Tiba juga. Sepertiga umatku masuk surga tanpa dihisab. Mudah-mudahan kita. Kira-kira bisa nggak? Bisa aja ya, dengan doa kita yang khusyuk. Sepertiga umat Rasulullah ini masuk surga tanpa dihisab. Wa thuluthun ya'tuna bidzunubihim wa khatayahum fayughfaru lahum. Ya, di Maulid Tiba tuh. Thuluthun yadkhulunal jannata bighairi hisab. Sepertiga umat Rasulullah masuk surga tanpa dihisab. Mudah-mudahan kita. Wa thuluthun ya'tuna bidzunubihim wa khatayahum fayughfaru lahum. Ada lagi sepertiga umat Rasulullah nanti di akhirat datang bawa dosa gede banyak, bawa dosa kecil banyak. Ada dosa gede, ada dosa kecil. Zunub itu dosa besar, khataya ini dosa kecil. Zunubnya banyak, khatayanya banyak. Begitu di akhirat fayughfaru lahum, diampuni oleh Allah. Ini nanti ada di antara umat seperti ini, dosa besarnya banyak, dosa kecilnya banyak. Begitu di akhirat diampuni. Kenapa nih? Syafaat, 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 syafaat. Ada syafaat guru, ada syafaat wali, ada syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kudu cinta sama Rasulullah. Kalau cinta sama Rasulullah itu harus cinta sama yang dicintai Rasulullah. Siapa yang dicintai Rasulullah? Apa yang dicintai Rasulullah? Kita kudunya cinta. Nanti dapat syafaat. Rasulullah cinta sama fuqara wal masakin, kita juga kudu cinta sama fuqara wal masakin. Rasulullah juga cinta, suka sama al-armalah,
janda-janda. Artinya Rasulullah itu suka menghibur, suka memberikan idkhalus surur di hati-hati mereka, al-armala, al-fuqara wal masakin wal armala. Itu Rasulullah suka berkumpul sama mereka, suka diskusi sama mereka, suka bertanya kepada mereka, ada masalah apa, nanti dikasih solusi sama Rasulullah. Itu Rasulullah seperti itu. Nah, kita juga kudunya cinta seperti itu. Apa yang Rasulullah cinta, kita kudu cinta. Terus siapa lagi yang Rasulullah cinta? Al-ulama. Rasulullah itu cinta sama ulama, orang-orang alim. Rasulullah cinta. Apalagi wali, jelas Rasulullah cinta sama wali-wali, orang-orang yang disayang oleh Allah. Al-wali, waliyullah, yaitu orang-orang yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga kunci buat kita supaya kita nanti dapat syafaat. Cinta sama fakir miskin, cinta sama al-armalah, janda-janda miskin. Jangan janda-janda kaya yang dicintain. Janda kaya yang didemenin, yang disuka janda kaya. Janda yang miskin gak mau. Ini masalah. Maksudnya cintanya itu bukan cinta nafsu, bukan cinta karena birahi. Maksudnya ini mau kasih solusi. Orang-orang yang miskin itu, orang yang susah itu kalau diajak diskusi terus tukar pikiran, kira-kira ada problem apa, masalah apa yang sedang kamu hadapi, itu diajak ngobrol begitu aja udah girang. Apalagi terus dibantu, ini solusinya, saya ada solusi seperti ini, silahkan diterima. Masya Allah. Itu Rasulullah seperti itu. Rasulullah seperti itu. Ya, jadi kalau pengen dapat syafaat, cintai apa yang dicintai Rasulullah. Cintai siapa yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti dapat syafaat. Karena namanya manusia. Ya, kalau sudah dijelaskan seperti itu, thulutsu yadkhulunal jannata bighairi hisab. Ada sepertiga umat Rasulullah nanti masuk surganya tanpa dihisab. Ini pasti ada. Pasti ada di antara umat Rasulullah yang masuk surganya tanpa dihisab, pasti ada. Tapi berikutnya wasulusu ya'tuna bidzunubihim wa khatayahum fayughfaru lahum. Sepertiga umat lagi ada yang nanti di akhirat ya'tuna, mereka datang bidzunubihim, membawa dosa-dosa besar mereka, wa khatayahum, dan dosa-dosa kecil mereka, fayughfarul lahum, tapi diampuni, dimaaf. Ini syafaat. Ya, ini syafaat. Yang berikutnya wasulusu ya'tuna bidzunubi wa khataya idham. Ada lagi sepertiga umat Rasulullah yang datang nanti di akhirat, ya'tuna bidzunubin, dengan membawa banyak dosa besar, wa khataya, dan dosa-dosa kecil, izam, banyak banget dosanya banyak banget, bidzunubin wa khataya izam. Ini nanti ada apa terus? وَثُلُثٌ يَأْتُونَ بِذُنُوبٍ وَخَطَايَا عِظَامٍ. Akhirnya apa? Malaikat. Apa selanjutnya? وَثُلُثٌ يَأْتُونَ بِذُنُوبٍ وَخَطَايَا عِظَامٍ. Ketika ada sepertiga umat yang bawa banyak dosa besar, banyak dosa kecil ini, malaikat ini lapor sama Allah, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ini umat dosanya banyak banget, ini manusia ini dosanya banyak banget. Kalau udah bicara dosanya banyak banget, ini berarti kebaikannya ini hampir nggak ada sama sekali. Kalau yang tadi, yang sepertiga yang kedua itu dosanya banyak, dosa besarnya banyak, dosa kecilnya banyak, tapi ada kebaikan. Dan dengan kebaikan ini mereka diampuni dosa-dosanya. Terus di antara pengampunannya itu karena dapat syafaat juga.
Ya, karena ada kebaikan yang selama hidup mereka lakukan. Dosanya banyak, kebaikannya ada. Tapi yang sepertiga berikutnya ini dosanya banyak, hampir kebaikannya enggak ada sama sekali. Ada enggak orang Islam yang seperti itu? Banyak kan? Banyak orang Islam yang seperti itu, yang jauh dari nilai-nilai agama. Banyak sekali. Banyak, bukan hanya di kota-kota besar. Coba lihat sampai ke kampung-kampung, ke gunung, kemana? Itu ini handphone, ini gara-gara handphone. Ya, kalau dulu gara-gara VCD, kalau sekarang nih handphone, ini gara-gara handphone. Di gunung ini masih bisa maksiat. Wal-iyazubillah. Mudah-mudahan Allah jaga kita. Kalau ada informasi orang berbuat maksiat, jangan dikatain, jangan dicemooh, tapi kita bilangnya itu wal-iyazubillah, wal-iyazubillah, wal-iyazubillah. As'alullah as-salamat wal afiyah min kulli baliyah. Itu ngomongnya begitu. Nanti kita dijaga. Kalau dicemooh itu nanti kita malah dapat musibah melakukan maksiat yang dia lakukan. Kalau ketika ada orang berbuat maksiat terus kita cemooh, itu nanti satu saat kita dihukum melakukan maksiat yang sama. Harusnya kita bilangnya apa? As'alullahal afiyah, as'alullahal afiyah, as'alullahal afiyah. Selesai sudah, tutup. Tapi ini kajian seperti ini, bahwa ini nanti akan terjadi di akhirat seperti ini. Kebaikan sepertiga umat ini hampir enggak ada sama sekali. Yang ada malah dosa. Yang ada itu doang. Kebaikannya gak ada sama sekali. Kalau kita bicara kebaikan itu seperti sholat, ini kebaikan. Terus apa lagi? Kumpul ngaji seperti ini kebaikan. Zikir, kebaikan. Sedekah, kebaikan. Zakat, kebaikan. Haji, umroh, kebaikan. Terus apa lagi? Kebaikan yang kita tahu. Ini tapi ada sepertiga umat ini kebaikan ini nggak pernah dikerjain, nggak pernah dilakukan. Yang ada cuma dosa. Kebaikan sama sekali nggak ada. Tapi dia Islam, di hatinya ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Banyaknya orang Islam seperti ini. Islam sih, di hatinya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, seperti itu. Dan itu yang nanti akan menjadi penyebab dia tetap diampuni, akhirnya dapat syafaat Rasulullah. Cuma yang begini nanti dimasukin ke neraka dulu lah. Lah masa nggak masuk neraka dulu, enak bener. Bagaimana yang ibadah mulu? Harus yang ibadah mulu langsung masuk surga tanpa dihisap, wajar. Yang banyak dosa tapi banyak kebaikan juga, akhirnya dosanya diampuni, wajar. Karena ada kebaikan, dekat sama wali, dekat sama ulama, dekat sama fakir miskin, gemar sedekah, walaupun mungkin sholatnya masih jarang-jarang, tapi banyak juga kebaikan seperti tadi, dekat sama wali, dekat sama ulama, sedekah sama fakir miskin, suka ngebantu sosial, dia suka. Kalau nggak ada harta dia bantu dengan tenaga, kalau nggak ada tenaga dia bantu dengan pikiran. Ini kebaikan. Jangan meremehkan kebaikan sekecil apapun, walaupun cuma sekedar memindahkan paku yang ada di tengah jalan, memindahkan duri yang ada di tengah jalan. Kita lagi jalan ada paku, pindahin, itu kebaikan. Dan itu ada pahalanya. Jangan remehkan kebaikan sekecil apapun, karena semua kebaikan nanti di akhirat berguna. Ya, semua kebaikan yang kita lakukan di akhirat nanti berguna. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa orang yang beramal, bekerja, melakukan kebaikan sekecil biji zarrah. Kalau dulu diartiin biji zarrah itu biji sawi, karena biji yang paling kecil dulu katanya itu biji sawi. Cuma sekarang ada pembahasan zarrah, makna zarrah ini atom, partikel yang terkecil yang ada di alam ini namanya atom.
Atom itu ini ada, kita ini di ruang kita ini ada partikel kecil, itu namanya atom. Andaikan kebaikan kita itu sebesar atom yang nggak kelihatan, kecil banget, itu atom namanya. Ini kalau ada sinar matahari, kalau siang tuh ada sinar matahari kan ada seperti yang terbang tuh ya, itu atom namanya. Itu partikel terkecil, nggak kelihatan sama sekali. Andaikan kebaikan kita seperti itu, nanti di akhirat kita melihatnya. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sebaliknya, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil dosa yang kita lakukan, kita nanti bakalan lihat juga. Tuh, kenapa? Karena di kanan ada malaikat raqib, di kiri ada malaikat atid. Malaikat raqib tugasnya mencatat amal baik. Dimanapun kita berada, di situ kita berbuat baik pasti dicatat. Dimanapun, sebaliknya, dimanapun kita berada, saat itu kita melakukan dosa pasti dicatat. CCTV-nya nggak pernah error sama sekali, dan nggak bakalan ada yang bisa bikin error CCTV-nya Allah. Kalau CCTV manusia, bikinan manusia masih bisa dibikin error, ya. CCTV bikinan manusia masih bisa dibikin error. Siapa yang bisa bikin error CCTV manusia? Ya manusianya juga. Pembantaian yang terjadi, CCTV dimatiin semua, itu kan kerjaan manusia ya. 6 laskar waktu itu cerita ya, CCTV-nya mati semuanya, nggak ada. Nah, jadi kesono-sono deh. Iya, begitu ya. Paham nggak yang Anda bicarakan? Rasulullah sayang sama kita. Rasulullah pengen kita semua ini bahagia, selamat dunia akhirat. Itu Rasulullah maunya seperti itu. Bahkan sampai nanti di akhirat Rasulullah masih perjuangkan kita dengan syafaatnya. Bagaimana nggak sayang itu Rasulullah? Ya, harusnya Rasulullah itu masuk surga itu sudah apa, nikmat saja. Tapi enggak. Umat yang di neraka itu dicari sama Rasulullah. Kalau masih ada umat yang di neraka, Rasulullah itu belum santai di surga. Itu nanti terjadi, hadirin. Makanya jangan sampai kita yang seperti itu. Jangan sampai kita ini jadi umat yang ntar dicari-cari sama Rasulullah. Kok nggak kasihan sama Rasulullah? Adanya kita ini karena Rasulullah. Terus Rasulullah sayang bener sama kita. Sampai di akhirat kita masih ngerjain Rasulullah. Kurang ajar apa enggak tuh? Kurang ajar apa enggak tuh? Adanya kita di dunia ini karena Rasulullah. Rasulullah sayang bener sama kita. Mana buktinya Rasulullah sayang sama kita? Itu diajarin, ini sebab-sebab untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia. Diajarin sama Rasulullah. Kalau pengen bahagia di dunia, ini lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini. Coba hadir di majelis-majelis ilmu, nanti pasti mendapatkan pembahasan seperti itu. Kalau pengen bahagia di dunia, lakukan ini. Kalau pengen rezeki lancar di dunia, ini dikasih tahu sama Rasulullah, semua dikasih tahu, nggak ada yang diumpetin, ya. Kalau pengen derajat naik, dikasih tahu sama Rasulullah. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsak rabbuka maqaman mahmuda. Kalau pengen derajat naik terus setiap malam itu, jangan lupa sholat tahajud 2 rakaat. Kagak usah ke dukun, kagak usah ke gunung, kagak usah ke goa, nggak usah ke laut, nggak usah kemana lagi. Ada yang ke gunung, ada yang ke goa, ada yang ke laut, ada yang kemana? Ke jurang. Ngapain ke jurang? Kalau pengen derajat naik, tahajud 2 rakaat. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Kan itu Rasulullah yang ngajarin melalui Al-Quran, yaitu wahyu. Berarti kalau Rasulullah yang mengajarkan, Allah yang mengajarkan, gitu. Makanya jangan berpaling dari ajaran-ajaran Rasulullah, jangan berpaling dari situ. Bahagia, selamat dunia akhirat pasti didapat. Artinya sayangnya Rasulullah ini bukan cuma sekedar sayang, tapi solusi untuk mendapatkan kesenangan Rasulullah kasih.
Solusi untuk mendapatkan kebahagiaan Rasulullah kasih juga. Solusi untuk diri kita terjaga dari kezoliman Rasulullah kasih juga. Dengan bacaan-bacaan yang Rasulullah suka baca, itu juga merupakan ajaran buat kita. Lihat di kitab Al-Azkar Imam Nawawi, itu doanya Rasulullah untuk menjaga diri pagi, siang, sore, malam. Itu ada doa-doanya Rasulullah yang itu terus dikumpulkan oleh Habib Al-Imam Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas di dalam Ratibul Attas. Kalau Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, itu beliau kumpulkan di dalam Ratibul Haddad. Isi Ratibul Attas, isi Ratibul Haddad, isinya itu semua yang diajarkan Rasulullah untuk mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan rezeki, mendapatkan penjagaan dari orang-orang yang zalim. Kan udah dikasih tahu semua sama Rasulullah. Tinggal kitanya nih. Ini udah dikasih tahu semua. Cuma memang gitu ya. Ya Allah. Kata Rasulullah begini, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Semua umatku itu harusnya masuk surga illa man aba, kecuali orang yang enggak mau. Dasar blow on. Orang Rasulullah bilang kullu ummati yadkhulunal jannah, semua umatku masuk surga illa man aba, kecuali orang yang enggak mau. Ada yang enggak mau ya. Ada yang nggak mau gitu. Apa terusnya? Sahabat bertanya, qalu wa man ya'ba ya Rasulullah. Ya Rasulullah, siapa umat yang nggak mau masuk surga? Rasulullah jawab, qala man ata'ani dakhalal jannah. Siapa orang yang taat kepadaku, dia pasti masuk surga. Wa man asani faqad aba. Tapi orang yang membangkang, yang kagak nurut, ini udah dikasih tahu sama Rasulullah, semuanya udah dikasih tahu, enggak nurut. Nih kamu kesini ya, nurut dong. Terus Rasulullah bilang, ini kamu jangan ke arah sini, nurut. Cuma dikasih tahu gitu aja nggak mau nurut. Ini arahnya yang bagus nih, kesini, nurut. Karena kita nih pada dasarnya orang yang gelap dalam perjalanan, dikasih cahaya oleh Rasulullah. Rasulullah kasih cahaya. Kalau ke arah sini kamu selamat, nurut, selamat. Kalau kamu ke arah sini, kamu bakalan mendapatkan kesengsaraan, kecelakaan. Mau nurut? Yang nurut masuk surga, yang enggak nurut, maksiat itu artinya membangkang. Membangkang itu artinya yang enggak nurut. Makanya kunci pengen dapat kebahagiaan itu nurut. Nurut gitu. Apa tuh di Al-Quran? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Ini kata Rasulullah. Dan ini Rasulullah disuruh sama Allah. Ngomong seperti ini Rasulullah disuruh sama Allah. Qul, katakan ya asyrafal khalq, in kuntum tuhibbunallah, umat, jika kalian betul-betul cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikutilah kalian semua, ikutlah kalian semua kepada aku. Ini apa makna ikut? Nurut. Nurut. Karena cahaya dari Allah disampaikan kepada Rasulullah. Ini loh informasi-informasi tentang hukum-hukum, tentang syariat. Ini cahaya namanya. Yang lain daripada itu namanya zulmah. Ada nur, ada zulmah. Ada nur, ada zulmah. Yang ikut Rasulullah, yang nurut sama Rasulullah dapat cahaya. Yang enggak nurut sama Rasulullah dapatnya zulmah. Dan sampai akhirnya nanti di akhirat masuk neraka. Udah masuk neraka dikasih syafaat juga masih. Ya Allah, gimana nggak sayang ya? Gimana Rasulullah nggak sayang sama kita? Tapi mudah-mudahan hati kita semua, hati ana, hati antum semuanya ini Allah penuhi dengan taufik hidayah. Taufik itu artinya kekuatan untuk beribadah, untuk taat. Khalqu qudratit ta'ah, itu namanya taufik. Allah berikan di hati kita kekuatan untuk taat sama Allah, taat sama Rasulullah.
Kalau hidayah ini namanya petunjuk. Nah, petunjuk ini dicari, jangan ditungguin. Ya. Hidayah itu kudunya dicari, jangan ditunggu. Kan sering kita dengar ada orang diajak ngaji, ayo ikut saya ngaji. Lu duluan deh, gua belum dapat hidayah. Masa begitu? Ayo ikut sholat, udah azan, ini ayo kita sholat. Lu duluan deh, gue belum dapat hidayah. Masa begitu jawabannya? Kok bisa gitu? Jawab, lu duluan, gue belum dapat hidayah. Ntar kalau gue udah dapat hidayah, gue juga ibadah sama lu. Kok bisa begitu gitu? Hidayah itu bukan ditungguin, dikejar, dicari. Mana cara dapat hidayah? Kan itu ada lagunya Sunan Bonang ya, Tombo Ati itu. Itu Tombo Ati itu maksudnya buat dapat hidayah. Tombo Ati itu karya Sunan Bonang kalau nggak salah ya. Nah, itu untuk mendapatkan hidayah. Hidayah itu kudu dicari. Nah, kita minta sama Allah dapat taufik hidayah, terus hidayahnya kita cari, dan akhirnya nanti hati kita penuh dengan cinta Rasulullah, cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, cinta yang sebenar-benarnya, cinta yang tanpa mengharapkan balasan dari yang kita cinta. Ini cinta yang sebenar-benarnya, sama seperti Rasulullah cinta sama kita. Mau balasan apa Rasulullah? Mencintai umat apa? Balasan dari umat Rasulullah pengen? Enggak. Rasulullah cinta sama kalian nih semua. Pengen dibalas apa? Enggak pengen dibalas apa-apa. Enggak ada. Apa? Di surah Yasin kan ada tuh ayat ya. Apa? Di dalam surah Yasin. Ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Itu. Ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ikutilah orang-orang yang tidak meminta balasan. Wahum muhtadun, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Rasulullah mana pernah minta ajar? Mana? Makanya al-ajar ini balasan dari kebaikan-kebaikan, dari dakwahnya, dari sayangnya Rasulullah sama umat. Minta balasan apa enggak? Enggak sama sekali. Cuma ini Rasulullah kasih tahu, qul la as'alukum alaihi ajra illal mawaddata fil qurba. Ini qul, ini berarti Rasulullah yang apa? Allah yang memerintahkan Rasulullah menyampaikan ini. Qul, katakan ya Rasulullah, katakan wahai kekasihku, hei umat, la as'alukum alaihi ajra, aku enggak minta apa-apa dari kalian. Ajra, balasan apapun aku enggak minta, illal mawaddata fil qurba, kecuali kalian nanti sepeninggal aku cintailah keturunan aku. Itu kata Rasulullah. Ini perintah Rasulullah, perintah Allah, perintah Rasulullah. Illal mawaddata fil qurba, cinta sama keturunan aku. Dan cinta sama keturunan Rasulullah ini syarat mendapatkan cinta Rasulullah. Orang yang ngaku cinta sama Rasulullah tapi benci sama keturunannya Rasulullah, ini cintanya bohong. Dan orang yang benci sama keturunannya Rasulullah ini masuk dalam kategori kelompok munafikin. Walaupun ibadahnya banyak tapi benci sama keturunan Rasulullah, munafik. Ya, man abghada ala Muhammad fahuwa munafik. Siapa yang benci keturunannya Rasulullah, fahuwa munafik, maka orang itu munafik. Nah, ini cuma ini doang yang diminta sama Rasulullah, cinta keturunannya Rasulullah. Sisanya Rasulullah nggak minta harta, Rasulullah nggak minta apa-apa, nggak minta apa-apa, cuma cintai keturunan aku. Kenapa harus cinta sama keturunan Rasulullah? Karena keturunan Rasulullah ini yang memberikan kedamaian, insya Allah, memberikan keselamatan, dan ada jaminan dunia ini masih aman, tidak akan terjadi hari kiamat ketika keturunan Rasulullah masih ada di muka bumi. Kalau keturunan Rasulullah ini para habaib, para syaraib sudah nggak ada di muka bumi, nanti baru terjadi hari kiamat. Kalau masih ada keturunan Rasulullah, kalau masih ada habaib di tengah-tengah kita di dunia, masih ada habaib, insya Allah hari kiamat belum akan terjadi.
Itu jaminan, itu ada jaminan. Lihat di kitab Al-Ajwibatul Ghaliyah karya Al-Imam Al-Allama Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid. Itu ada di situ penjelasan ketika masih ada keturunan Rasulullah tidak akan terjadi hari kiamat. Di masalah ada di masalah asyratus sa'ah, tanda-tanda hari kiamat. Ya, asyratus sa'ah, tanda-tanda hari kiamat. Hari kiamat terjadinya kapan? Enggak ada yang tahu. Tapi ada tanda-tandanya. Di antara tanda terbesar akan terjadinya hari kiamat ketika keturunan Rasulullah sudah enggak ada. Karena memang nanti begitu Imam Mahdi sudah mulai terang-terangan, ini mulai nanti akan terjadi apa ya? Setelah Imam Mahdi nanti wafat, terus Nabi Isa wafat, ini keturunan Rasulullah ini akan terjadi dibantai. Setelah Imam Mahdi wafat, setelah Nabi Isa wafat, itu akan terjadi seperti itu. Akan terjadi lagi kerusuhan lagi. Terus nanti akan ada bau misik keluar dari arah Yaman, kalau nggak salah keluar dari arah Yaman. Bau harum misik itu ketika orang yang di hatinya ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mencium bau misik itu langsung wafat. Nah itu nanti akhirnya dunia ini nggak ada sama sekali keturunan Rasulullah, bahkan satu orang Islam pun nggak ada, baru terjadi hari kiamat. Tuh. Udah intinya cinta ya sama Rasulullah ya. Cinta sama Rasulullah yang benar-benar cintanya, ibadah yang berusahalah memperbaiki ibadah, berusahalah memperbaiki ketakwaan. Terus ana pesan salawat jangan ditinggal sama sekali, baca salawat sekedar Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, itu jangan sampai ditinggal. Ini selawat yang ringan, tapi kita bisa memperoleh apa saja dengan selawat ini. Selawat ini enggak ada permohonan, beda seperti selawat nariyah, beda seperti selawat fatih. Ini ada permohonan. Tapi kalau selawat yang tadi ini namanya selawat asli, selawat dasar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jadi ini ketika baca selawat ini, hati kita ini hanya cinta sama Rasulullah, tidak kepengen apa-apa. Ini karena kita cinta sama Rasulullah. Karena ulama bilang orang yang ngaku cinta sama seseorang, dia itu harus sering menyebut namanya. Man ahabba syai'an aktsara min dzikri. Siapa yang mengaku cinta sama seseorang, maka dia harus selalu menyebutnya, dia harus selalu mengingatnya. Cinta sama cewek yang lagi kasmaran nih, cinta nih. Yang cewek selalu ingat sama yang cowok. Yang cowok biasanya sih yang cowok yang ingat mulu ya. Kalau lagi dedemenan, lagi pacaran tuh, lagi kasmaran tuh, cowok demen banget sama cewek. Itu cowok yang nanyain mulu, ceweknya sampai sebel-sebel. Iya, emang cowok begitu. Ini rata-rata seperti ini. Karena kalau cewek itu malunya banyak, kalau cowok malunya sedikit. Ya, seperti itu. Apalagi kalau kita ngakunya cinta sama Rasulullah. Cinta nggak sama Rasulullah? Jawabnya cinta. Selawatnya bagaimana? Kalau lagi ingat lah bohong. Kalau lagi ingat saya selawat. Kalau lagi banyak masalah saya selawat. Kalau lagi susah saya selawat. Kan nanya sama guru, nanya sama kiai, ini lagi ada problem begini. Kiai bilang, "Nah, baca selawat aja." Baca selawat. Giliran lagi senang, giliran lagi apa? Enggak. Berarti cintanya bohong. Sama perempuan juga, kalau ada yang ngomong saya cinta sama Neng, saya cinta sama kakak misalnya ya, sama teteh, tapi jarang menghubungi, bohong sudah. Bohong tuh. Seperti itu ya. Selawat jangan ditinggal. Karena insya Allah kalau bicara fadilah salawat itu luar biasa. Fadilah salawat ini luar biasa. Orang yang banyak baca selawat pasti dapat syafaat. Pasti dapat syafaat. Banyak baca selawat pasti dapat syafaat. Ya, di kitab Afdhalus Salawat ala Sayyidis Sadat pernah ada cerita, ada orang ini dosanya banyak sekali, tapi dia ini nggak pernah berhenti baca selawat. Ketika wafat, anaknya nangis terisak-isak. Kenapa?
karena wajah orang tuanya begitu mau dikuburin dilihat mukanya berubah jadi babi. Muka orang tuanya berubah jadi babi. Anaknya nangis terseduh-seduh. Akhirnya apa? Sudah dikuburin. Begitu dikuburin lama sekian hari, anaknya mimpi lagi. Itu orang tuanya sudah berubah, wajahnya bersinar-sinar. Akhirnya anak ini nanya sama orang tuanya, apa yang terjadi sama bapak? Kok bisa seperti ini? Tadi waktu mau dikuburin muka bapak muka babi. Begitu sudah masuk kuburan terus tahu-tahu saya ngimpi bapak mukanya bersinar-sinar. Dijawab, saya nggak pernah berhenti baca selawat. Itu bacaan selawatnya kebetulan sallallahu ala Muhammad. Itu yang dibilang selawat Jibril. Jadi kagak pernah berhenti baca selawat Jibril tuh. Tahu-tahu apa? Dapat syafaat. Muka yang berubah jadi babi akhirnya bersinar-sinar. Udah baca selawat aja, insya Allah berkah, insya Allah selamat, insya Allah sukses. Ya, jangan ke gunung lagi, jangan ke goa lagi, jangan ke jurang, jangan ke laut, jangan ke atas pohon. Mau ngapain ke atas pohon? Insya Allah berkah selamat. Karena memang yang kita inginkan berkah selamat, sukses dunia akhirat. Namanya sa'adatud darain, kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Insya Allah kita mendapatkan itu semua. Sahibul bait semua insya Allah dilimpahkan berkah oleh Allah. Guru-guru kita di sini, para ustadz ya, mudah-mudahan sehat, afiat, diberikan keberkahan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang bininya baru satu, mudah-mudahan bisa nambah. Enggak ada yang amin nih. Takut ya. Ustadz yang istrinya baru satu, mudah-mudahan nambah. Kok enggak ada yang amin ya? Oh, amin. Kenapa? Karena perempuan sekarang, perbandingan perempuan sama laki sekarang sudah banyakkan perempuan. Lihat data statistik. Sekarang di mana-mana lebih banyak perempuan daripada laki-laki. Masa ustadz bininya satu? Nambah dong. Kan mendingan jadi anak ustadz. Iya. Anak siapa lu? Anak ustadz. Enak gak denger ya? Anak siapa lu? Anak copet. Lah kan kagak enak. Mendingan anak ustadz apa mendingan anak copet? Ustadz bininya nggak boleh satu, nambah lagi. Rasulullah itu sunnah ya, sunnah. Kalau mampu, kalau mampu. Mudah-mudahan ustadznya dikasih kemampuan oleh Allah bisa nyandung dei, bisa nambah lagi biar banyak keturunan. Karena kalau banyak keturunan itu Rasulullah girang. Inni ubahi bikumul umam yaumal qiyamah. Nanti aku membanggakan kalian di antara umat-umat yang lain. Apa kata Rasulullah? Lihat umat yang paling banyak itu umat siapa? Umatnya Rasulullah. Nabi Adam umat sedikit, Nabi Musa, Nabi ini umat kamu sedikit. Lihat tuh umat saya banyak. Itu nanti kita dibanggain sama Rasulullah. Apalagi kalau anak ustadz, anak kiai, anak habib gitu ya. Berani nggak? Mudah-mudahan berani. Baik, mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah ya. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, ini semua dasarnya ini karena rahmah, karena sayang, nggak ada sama sekali niat istihza atau apa-apa ya. Ini semua dasarnya insya Allah karena sayang kepada sesama umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah sama-sama kita dengarkan tausiah agama yang disampaikan oleh guru kita. Untuk acara terakhir, marilah kita tutup acara ini dengan pembacaan doa yang akan dibacakan oleh guru kita Ustaz Al-Habib Muhammad Ibn Habib Zain Ibn Sadiwan dan Mustafa Al-Bahar. Ikutin ya, talqinuz zikir. Dalam hadis ada siapa yang baca kalimat la ilaha illallah sambil memanjangkan bacanya,
maka dosanya, dosa besarnya 4.000 dosa besar dihapus oleh Allah SWT. Man qala la ilaha illallah wa maddaha hudimat lahu 4,000 dzambin minal kabair. Ini ada hadis, ada di dalam kitab Al-Mukhtarul Ahaditsin Nabawiyah. Ya. Siapa yang baca la ilaha illallah, bacanya dipanjangkan, maka dihancurkan, dihapus 4.000 dosa besar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haq, 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha wa biha nub'atsu insyaallah ta'ala minal aminin. Allahumma hdina fi man hadait wa 'afina fi man 'afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait وبارك لنا فيما أعطيت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت وقنا برحمتك شر ما قضيت وقنا برحمتك شر ما قضيت. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi'a sya'ni wa daraji, adfata yadi rattal alamin, يا أغين الجود والكرم. يا رسول الله عليك يا رفيع شاني ودرجي. عالمي يا أخين الجود والكرم، نحن جيران بذا الحرم، حرم الحسن والحسن، نحن من قوم به سكنوا وبه من خوفهم آمنون. يا رسول الله سلام عليك والدرجي، عزت يدي رد العالمين، بين الجود والكرم. ربي فانفعنا ببركتك وحدنا الحسنى بحرمتك، وعم
متنا في طريقتهم والمعاقدين من الفتن يا رسول الله سلام عليك عاشاني والدراي أثبت يدي رد العالمين يا وهين الجود والكرم